Gadis itu mengusap anjing yang sudah mati. Dia berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Detik berikutnya, anjing itu dengan ajaib hidup kembali. Tapi ini bukan pertama kali ia menghidupkan kembali seekor hewan. Beberapa hari sebelumnya, dia dan kakaknya sedang memancing di danau. Mereka tak sengaja menemukan seekor burung mati. Ia merasa sangat sedih. Jadi ia berdoa pada Tuhan untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba, angin lembut berhembus. Burung itu hidup kembali. Kakaknya dan pacar kakaknya terkejut. Setelah pulang, gadis itu menceritakan hal itu kepada kakeknya. Tetapi kakek berkata itu hanyalah ilusi. Keesokan harinya, gadis itu memberi teman sebuah lukisan. Itu gambar temannya yang sedang melakukan slam dunk. Anak laki-laki itu sangat senang. Tapi ia tahu ia tak akan bisa berdiri lagi. Karena kecelakaan telah membuatnya lumpuh seumur hidup. Gadis itu menghibur dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Dengan mengatakan, itu sudah kehendak Tuhan. Lalu ia memegang tangannya dan berdoa. Namun kali ini tidak ada keajaiban terjadi. Tapi keesokan harinya ketika anak laki-laki itu pergi untuk memeriksa di rumah sakit, ia menemukan jari-jarinya bisa bergerak. Dokter mengira itu hanya kebetulan. Tapi ketika ia keluar dari bangsal, detik berikutnya anak itu dan ayahnya berjalan keluar bersama. Dokter sangat terkejut karena itu jelas sebuah keajaiban. Seorang reporter mendengar tentangnya dan melapor ceritanya di televisi. Keesokan paginya, pasien yang nyari pertolongan datang tanpa henti, membuat orang tua gadis itu sangat khawatir. Ayahnya berkata, jika kamu menyelamatkannya, kamu tidak akan lagi menjadi gadis biasa. Ini akan memengaruhi hidupmu. Tapi gadis baik itu tetap berjalan keluar rumah. Ia berjalan ke arah seorang gadis buta, memegang tangannya dan mendoakannya. Ketika gadis buta itu melepas kacamatanya, ia melihat senyum gadis malaikat itu. Kemudian ia berdoa untuk anak laki-laki cacat. Anak itu langsung berdiri, tapi doa yang diulang membuatnya sangat kelelahan. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Dokter memberitahu keluarganya, ia memiliki tumor di otaknya. Hidupnya akan segera berakhir, dan Tuhan hanyalah ilusi baginya. Ketika kakeknya mendengar berita itu, ia diam-diam pergi ke danau, berdoa pada Tuhan untuk selamatkan gadis itu, bahkan jika harus menukar nyawanya sendiri. Pada saat itu, semua orang di rumah sakit berdoa untuk gadis itu. Kemudian ayahnya menemukan sebuah lukisan. Di dalamnya, gadis itu telah meramalkan bahwa ia akan pergi. Ketika semua orang sedang bersedih, saudaranya menemukan lukisan lain. Tuhan telah mengirim gadis itu kembali ke dunia. Detik berikutnya, gadis itu benar-benar membuka matanya. Cerita ini memberitahu kita bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang baik.